Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aditya Haidar Faisal dengan NIM 2406012212005. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil eksplorasi saya terkait dengan YOLO versi 9. Nah, saya mendapatkan source code YOLO versi 9 ini dari repository GitHub milik Wong Kim Yong. Saya clone repository ini dan masukkan ke VS Code lokal saya. Untuk selanjutnya, kita perlu mendownload model dari YOLO versi 9 ini yang sudah jadi. Di sini ada beberapa option dari yang bisa dilihat huruf namanya juga, dari YOLO versi 9 strip T dan sebagainya. Nah, untuk kali ini saya akan mempresentasikan hasil eksplorasi saya mengenai YOLO versi 9 yang strip E, yang ini. Nah, setelah kita download, kita masukkan di folder yang sama, Pak, dengan repository yang telah kita clone tadi, yaitu di sini. Nah, selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan adalah membuat virtual environment untuk menginstal semua package-package dan library yang dibutuhkan dalam repository ini. Mengapa kita menggunakan virtual environment? Karena agar tidak kontra dengan uh, environment global yang mungkin telah kita install untuk project-project yang lain. Nah, jadi kita menggunakan virtual environment itu tujuannya agar kita menggunakan environment ini hanya untuk project ini saja gitu loh. Jadi mungkin agar versinya tidak bentrok dan sebagainya dengan project lain yang kita pakai. Nah ini Python virtual environment, saya menggunakan nama environment detection. Nah karena saya sudah membuatnya, nanti muncul di sini. Nah ini muncul ada folder baru bernama environment detection. Nah setelah kita membuat environment detection ya, kita harus masuk ke environment tersebut. Nah, kita aktifkan dengan cara environment detection, nama environment yang kita buat tadi, scripts, dan activate. Nah, kita udah masuk. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menginstal package yang dibutuhkan di sini, install semua dengan cara install pip install requirement. Nanti di sini auto menginstal semua requirement yang dibutuhkan berdasarkan yang ada di requirement.txt itu. Nah, berhubung saya sudah menginstalnya, jadi kita bisa lihat apa saja yang sudah terinstall dengan cara pip list ya, kayak kalau nggak salah ya, pip list. Nah, Nah, ini akan muncul semua package-package yang telah terinstall dan sesuai dengan yang ada di XTXT tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba nih bagaimana caranya kita mengaplikasikan dari model ini. Jadi saya akan memperagakan tiga cara ya mungkin. Yang pertama via webcam, yang live via webcam. Yang kedua kita bisa mendeteksi objek yang ada pada gambar sudah disediakan di Tata, nanti dideteksi. Dan yang ketiga adalah video. Jadi nanti ada video, mungkin video tentang traffic, nanti bisa dilihat ada berapa mobil yang lewat atau deteksi ini mobil gitu. Untuk yang pertama kita akan melakukan untuk yang webcam. Untuk webcam itu kita tinggal menggunakan saya ini command ini Python detect py dan itu menjalankan file detect dan wake-nya YOLO versi 9 strip E itu menggunakan model yang ini. Kita tulis modelnya dan source-nya kita, karena kita mau memakai webcam, kita ganti source-nya menjadi 0. Nah, saya menggunakan webcam bawaan jadi pakainya 0. Kalau mungkin ada lebih dari satu kamera bisa mungkin webcam yang satunya yang eksternal itu pakai satu bisa. Tapi berhubung saya di video ini pakai webcam yang eksternal, jadi untuk deteksinya saya pakai webcam yang bawaan aja berarti 0. Nah, karena ini pakai webcam jadi tidak perlu di project ke folder. Lalu device-nya kita pakai CPU. Kita coba enter. Kalau tunggu loading.
sedang obvious, dan harusnya muncul. Nah, itu dia. Jadi kita bisa memunculkan ini, mana tadi? Nah, jadi kita bisa cek buat mendeteksi objek. Misal ini muka saya sendiri, person, lalu ini kursi, chair, lalu mungkin HP, cellphone. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, mungkin dari gambar. Kita menggunakan komen yang sama, cuman source-nya kita ubah menjadi path dari letak foto yang akan kita deteksi objeknya. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan data image ini bawaan, dan saya menambahkan ini jalan di path-nya adalah data slash image. Maka kita ganti dari source-nya data slash images ya. Nah, lalu kita bisa project atau memilih path hasil dari ini kita mau tempatkan di mana. Jadi kita defaultnya adalah ini ya, defaultnya ke run ini, ke folder run. Jika kita nggak nambahin strip project terus path dari folder tujuan, itu defaultnya ke sini. Tapi kalau kita mau masukkan ke folder tertentu, kita bisa menggunakan command project terus path dari folder yang ingin tuju. Misal dari data kita masukkan ke image result. Bener nggak ya? Saya takut salah nama folder. Nah, nanti setelah selesai maka akan ada muncul result save to. Nah, path ini yang tadi kita tulis, yaitu masuk ke folder image result. Kita cek di image result. Ini. Nah, dari yang tadi ini sekarang ada nama objeknya serta confidence score-nya. Nah, kemudian kita masuk ke implementasi yang ketiga. Kita coba menggunakan detection object ini pada video. Nah, sebenarnya sama persis sama yang image, tinggal kita ganti path-nya menjadi video. Nah, datanya menjadi video dan kita project-kan, kita taruh di data strip video result. Nah, saya sudah menyiapkan contoh dari ini. Videonya adalah video tentang traffic. Lalu kita coba jalankan. Nah, ketika dijalankan, maka modal ini akan mencoba mendeteksi objek dari setiap frame yang ada dalam video. Nah, bisa dilihat di sini, kita bisa lihat bahwa si model ini sedang memberi itu nama objek pada setiap frame sampai di sini ada 210. Maka kita tunggu saja sampai 210, kurang lebih seperti itu. Nah, karena durasi videonya mungkin akan lama, maka kita lihat saja hasil dari yang sudah ini sudah masuk ke ini video result. Saya sudah tadi ngeran sebelumnya. Ini dia. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, dari hasil video yang tadi, yang dari video sebelumnya tidak ada labelnya, maka udah di sini ditambahkan nama objek beserta confidence score-nya. Seperti itu. Sekian hasil eksplorasi dari saya. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.